변명에 성의가 없다. 아, 포기? 나 왜 너 따라왔냐? Hongju dan Huyong meninggalkan Junho pergi, lalu bersembunyi. Junho hanya tersenyum lalu pulang dengan mobilnya. Sedangkan Huyong bahagia tangannya digandeng Hongju. Huyong ingin tahu tentang mantan Hongju, tapi Hongju tak ingin membahasnya. Hongju berterima kasih lalu pamit pergi dan melepaskan tangannya. Saat kembali ke kantor, bos sudah menunggu. Semua orang di kantor tahu tentang percintaan Hongju dan Junho. Meski begitu, bos tetap ingin Hongju mengambil proyek kerjasama dengan Junho karena ini kesempatan besar. Dan ini membuat Hongju dilema. Di tempat lain, Huyong terus menatap tangannya yang digenggam Hongju. Saat paman datang, Huyong tanya siapa mantan Hongju. Paman bilang Bang Junho. Huyong pun terkejut dan tak habis pikir. Di perjalanan, Junho ditelepon temannya yang merasa kesal karena Junho bekerja sama dengan Hongju, padahal Junho telah menyakiti Hongju. Temannya ini bilang dulu Hongju datang sambil menangis di hadapannya mencari Junho. Mendengar itu, Junho tampak sedih, namun ia berusaha tetap percaya diri sambil bilang mustahil Hongju menolak proyek ini. Huyong merasa kesal. Huyong bilang pada paman jika saat SMA ia menulis naskah panjang untuk buku Junho. Bukan itu saja, dulu saat Huyong akan pergi wawancara Olimpiade, Huyong tak sengaja bertemu Hongju yang akan membolos. Saat Huyong tanya, Hongju beralasan jika ia sakit dan mengancam jika Huyong berani melapor. Hongju datang ke terminal untuk naik bus ke Chorwon. Di perjalanan, Hongju tersenyum sambil melihat hadiah yang ia siapkan untuk Junho. Dan ternyata Huyong diam-diam mengikutinya naik di bus yang sama. Saat sampai, Huyong berniat kembali ke wawancara. Lalu Hongju menemuinya. "Kamu menyerah mengikutiku? Ah benar, membolos terlalu liar untukmu. Bersenang-senanglah." Tapi ternyata, saat Huyong benar-benar mengikutinya, Hongju merasa kesal. Huyong berkata, "Aku tak tahu kenapa aku mengikutimu." Setelah itu, Hongju pun mengajaknya turun. Lalu mereka berjalan jauh hingga akhirnya sampai ke pangkalan militer Junho berada. Hongju menghela nafas, lalu berdandan. "Aku datang untuk menyatakan perasaanku." Huyong hanya bisa menatap Hongju. Paman pun tak habis pikir setelah mendengar cerita Huyong. Lalu paman sadar jika cinta pertama Huyong itu Hongju. Paman jadi heboh, lalu mengingatkan jika Hongju tak mudah didapatkan. Di SMA-nya dulu, kini Hyeji menjadi guru, begitu juga dengan Kyungtaek. Guru lain ingin menjodohkan Kyungtaek dengan kerabatnya. Hyeji mendengar itu lalu ikut nimbrung, dan Kyungtaek tampaknya suka pada Hyeji. Hyeji mengajak Kyungtaek bicara. Hyeji ingin Kyungtaek meneruskan kencan dengan Hongju. Namun Kyungtaek bilang jika Hongju tak tertarik. Karena Kyungtaek suka Hyeji, Kyungtaek pun salah tingkah di hadapannya. Huyong masih merasa kesal dengan Junho. Saat paman datang, paman bilang Huyong dipromosikan dan ibunya ingin Huyong balik ke Amerika. Huyong pusing memikirkannya. Saat berjalan di luar, Hongju ada di belakangnya. Hongju ingin menyapa, tapi tak jadi. Saat Huyong berbalik, mau tak mau Hongju menyapanya. Mereka pun berjalan bersama. Lalu Hongju mengajak Huyong makan ayam goreng. Ternyata Hongju juga mengajak Hyeji. Hyeji tanya bagaimana kalian bisa bertemu. Huyong berusaha menjelaskan tentang hari ini, namun Hongju menegurnya karena tak ingin Hyeji tahu. Huyong bilang, "Kenapa kamu tak pernah berubah?
kamu masih tak tahu apa-apa dan masih bodoh. Hongju marah mendengar itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Hyeji menyadari jika Huyong menyukai Hongju. Hyeji kecewa mengetahui fakta itu. Namun, ia menyadari jika perasaan tak bisa dipaksakan, meski kini ia jadi serba salah. Kemudian, Hongju datang ke tempat Sangpil untuk makan sambil mengomel tentang kekesalannya, juga proyeknya bersama Junho. Dan jelas, Sangpil menentang itu. Di rumah, Huyong lelah memikirkan semua yang terjadi hari ini. Saat Hongju pulang dan merebahkan dirinya, ia melihat poster Junho. Hongju membuka kotak tentang Junho. Saat melihat novel Junho, Hongju ingat karena novel itu juga ia diterima kerja. Keesokannya, Hongju berangkat ke kantor, lalu menemui bosnya dan bilang jika ia bersedia mengambil proyek bersama Junho. Sedangkan Huyong berangkat ke bandara untuk kembali ke Amerika. Huyong pikir semuanya sudah usai. Di sekolah, Kyungtaek sedang mengajar, dan Hyeji duduk sedih. Saat Kyungtaek berjalan, Hyeji memanggilnya. Hyeji ingin tahu pendapat Kyungtaek tentang kisah cintanya. Kyungtaek bilang jika itu aku akan menyelamatinya karena temanku baik dan ia menemukan orang baik untuk dicintai. Hyeji pun terhibur dengan jawaban Kyungtaek. Saat di perjalanan, Huyong menelpon Sangpil namun tak diangkat. Huyong kembali ingat saat Hongju mencari Junho di pangkalan. Petugas bilang Junho tak ada di sini. Hongju kecewa dan terus melamun. Saat Huyong mengajaknya pulang, Hongju mengajaknya makan ramyun. Hongju makan sambil menangis, lalu bilang tak akan pulang sampai bertemu Junho. Huyong meledeknya dan Hongju tambah menangis. Huyong serba salah, lalu Huyong membujuk Hongju untuk kembali ke pangkalan. Di sana, Huyong memaksa petugas memberitahu. Petugas itu pun bilang jika divisi Junho pindah ke gunung dan tak boleh dikunjungi selama 6 bulan. Hongju terkejut mendengar info itu. Mereka pun berjalan pulang menuju halte bus. Saat bus terakhir datang, mereka pun tertinggal karena Hongju terjatuh. Saat Huyong akan sampai, Hyeji menelpon dan bilang jika Hongju keserempet mobil. Huyong pun bergegas putar balik ke rumah sakit dan mencari Hongju. Di sana, Hongju terbaring pingsan dengan luka-luka. Dokter datang dan Huyong bilang ia walinya. Saat kecil, Hongju mendengar ibunya ingin mengirimnya ke panti asuhan. Namun Hongju berusaha tenang dan tersenyum. Saat SMA, Hongju demam tinggi. Perawat memintanya istirahat di rumah, namun Hongju tak ingin pulang karena ia tak merasa tenang di rumah. Saat Hongju sadar, Huyong memegang tangannya. Hongju bilang, "Kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Kamu boleh pergi." Huyong marah lalu meletakkan tangan Hongju di jantungnya. "Kamu masih berpikir ini tanpa alasan?" Nah, itu tadi episode 3 Serendipity's Embrace. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.